dan rem untuk melakukan pendekatan terlebih dahulu itu sudah merupakan hal yang tepat karena beliau adalah penguasa teritorial. Mendatangi Habib Bahar bin Smith dan mengingatkan agar dia menghadiri panggilan polisi. Nah ini yang mesti disoroti, kenapa mesti tentara mesti ikut-ikutan muncul wilayah begini nih? Apa karena kaitannya kemudian kasatnya Pak Dudung kan gitu? Kok menjadi seperti ini? Saya mendapat banyak banyak curhat bukan hanya dari kalangan sipil tapi juga banyak senior TNI juga mempersoalkan ini, Bung. Oh, tahu-tahu datang. Woi, kita ini rakyat. NKRI harga mati merdeka. Allah merdeka. 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 Allahu Akbar. Merdeka. Hidup Indonesia. Merdeka. Selalu ada semacam diskresi yang aneh gitu. Ini wilayah sipil, ngapain ada prosedur dan rem harus berkunjung gitu. Kalau mengucapkan selamat sesuatu ya, tapi kalau dia kasih kesan bahwa diperlukan semacam force untuk memaksa seseorang itu panggilan, itu juga nggak menghormati sistem hukum kita tuh. Dipanggil polisi kalau nggak datang ya dijemput polisi pasti kan. Jadi sebetulnya itu udah baku tuh, tapi mungkin bukan bukti kan, emang saya udah ngomong. Bahkan dari minggu saya datang, saya nginap di sana. Kalau nggak datang, ya jemput masalahnya. Loh, nggak ada urusan, saya bakal datang. Ada jemput. Itu urusan bapak mau jemput, yang jemput polisi bukan bapak dong. Iya, tapi ini Pak wilayah kita. Saya Ada tetap tugas saya menjaga stabilitas. Kalau Habib Bahar mungkin didatangi oleh pihak Brigjen Ahmad Fauzi dengan baik-baik, dengan bahasa yang kulonwon ya, dengan bahasa yang santun, mungkin saya yakin Habib Bahar juga akan menerima. Dia harusnya datang, Assalamualaikum sebagai tamu, tentu juga Habib Bahar akan menerima beliau. Jelas dan jangan sampai ada lagi usaha-usaha provokasi dari siapapun yang dapat memecah belahkan Indonesia. Komisi 1 DPR dari fraksi Golkar nilai dan rem yang datangi Ponpes Habib Bahar Smith tak tabrak aturan. Anggota Komisi 1 DPR RI Dev Laksono menilai tidak ada aturan yang ditabrak dan rem Surya Kencana Brigjen TNI Ahmad Fauzi saat mendatangi pondok pesantren atau Ponpes Habib Bahar bin Smith, di mana tindakan tersebut dianggap melampaui kewenangan dan tugas TNI setelah videonya viral di media sosial. Dia hanya mendatangi untuk mengingatkan jangan sampai ada provokasi. Demikian ujar Dev kepada wartawan pada Senin 3 Januari. Menurut Dev, tidak terlihat Ahmad Fauzi mencoba mengintimidasi Habib Bahar, sebab jika TNI ingin mengintimidasi, tidak perlu sekelas dan rem yang datang, dan caranya pun akan kasar. Justru, kata Dev, respon atas silaturahmi itulah yang terkesan tak ramah. Itu adalah silaturahmi dengan cara yang santun, tetapi justru dijawab dengan cara yang keras dan tak ramah. Demikian katanya. Politikus Golkar itu menilai Brigjen TNI Ahmad Fauzi hanya tengah menjalankan tugasnya. Saya tidak melihat itu hal yang memalukan. Beliau menjalankan tupoksinya dengan baik dan benar. Demikian tandasnya. Untuk diketahui video perdebatan antara Habib Bahar bin Smith dengan Komandan Korem atau Danrem 061 Surya Kencana Brigjen TNI Ahmad Fauzi viral di media sosial. Perdebatan tersebut terjadi ketika Ahmad Fauzi mendatangi Ponpes Habib Bahar di Bogor. Diketahui, kapan rem 061 Surya Kencana, Mayor Infanteri Ermansyah angkat bicara soal viralnya video dan rem 061 Surya Kencana Brigjen Ahmad Fauzi yang mendatangi pondok pesantren milik Habib Bahar bin Smith. Mayor Infanteri Ermansyah menegaskan bahwa dan rem ke kediaman Habib Bahar secara baik-baik. Kehadiran dan rem ke kediaman Bahar bin Smith dengan cara baik-baik, bukan oknum TNI yang datang seperti yang diviralkan, karena menggunakan seragam TNI lengkap. Demikian kata Mayor Infanteri Ermansyah. Mayor Infanteri Ermansyah mengungkapkan pada saat kejadian dan rem juga tidak datang sendiri, karena kehadiran dan rem ke pondok pesantren Tajul Alawiyin tersebut juga didampingi oleh anggota Koramil setempat. Pada saat kedatangan dan rem juga didampingi dengan anggota Koramil setempat. Demikian imbuhnya. Mayor Infanteri Ermansyah juga menerangkan kehadiran dan rem ini bertujuan untuk mengajak dan mengimbau agar saling menciptakan kedamaian dan keamanan bersama, serta sama sekali tidak ada tujuan untuk menakut-nakuti masyarakat seperti ini. Pendakwah kontroversi Bahar Smith menyebut demokrasi dan keadilan telah mati jika nanti dirinya langsung ditahan polisi usai diperiksa di Polda Jawa Barat pada Senin 3 Januari. Jikalau saya nanti tidak keluar dari ruangan atau saya dipenjara, maka sedikit saya sampaikan bahwasannya ini adalah bentuk keadilan dan demokrasi sudah mati. Demikian kata dia.
sebelum diperiksa di gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat pada Senin. Kedatangannya ke Polda Jabar dianggap bukti kuat bahwa ia merupakan warga negara yang taat kepada hukum. Ia mengaku bakal kooperatif terhadap proses penyidikan Polda Jawa Barat. Sebagai warga negara saya kooperatif. Saya datang atas panggilan pihak Polda Jabar, maka saya datang kemari. Demikian kata dia. Bahar sendiri hadir ke Polda Jawa Barat pada pukul 12.13 waktu Indonesia Barat bersama tim kuasa hukumnya. Sebelumnya, pemeriksaan dia itu direncanakan dilakukan pada 09.00 waktu Indonesia Barat. Sebelum diperiksa, dia diuji antigen di Kantor Pelayanan Khusus Perempuan dan Anak Polda Jawa Barat, kemudian masuk ke gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Ia dilaporkan atas dugaan adanya ujaran kebencian pada suatu kegiatan ceramah yang ada di Kabupaten Bandung dengan surat bernomor B635412/2021 SPK TPMJ 2021. Pada penyidikan tersebut, polisi menerapkan pasal 28 ayat 2 Jo, pasal 45A ayat 2 UU nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan atau pasal 14 dan pasal 15 UU nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Tak habis-habis, giliran santri Habib Bahar lapor ke polisi soal ini. Salah satu santri Habib Bahar bin Smith telah melaporkan kasus teror kepala anjing ke polisi. Laporan tersebut dilayangkan M. Jalaluddin pada Jumat. Kuasa hukum Habib Bahar Iwan Tuan Kota mengatakan, laporan tersebut dilayangkan ke Polsek Kemang Bogor dan teregistrasi dengan nomor LPB 227/12/2021 Sektor Kemang. Kata dia, menindaklanjuti laporan tersebut, penyidik juga telah melakukan olah tempat kejadian perkara atau olah TKP. Dia berharap pelaku teror segera tertangkap. Sebelumnya, teror 3 kepala anjing di Pondok Pesantren Tajul Alawiyin di Pabuaran, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat terjadi pada Jumat dini hari. Pelaku diduga berjumlah 4 orang. Kuasa hukum Habib Bahar Aziz Yanuar menyebut pelaku teror menggunakan 2 sepeda motor. Tak hanya kepala anjing, kata Aziz, mereka juga melempar sebuah kardus yang di dalamnya berisi 3 balok kayu. Dus bertuliskan jangan dibuka oleh orang tak dikenal. Sekitar 4 orang gunakan motor NMAX dan Aerox, ujar Aziz. Lebih lanjut, Aziz menerangkan jika 4 pelaku pengirim teror tersebut segera melarikan diri usai melempar benda itu. Aziz mengatakan tidak ada rekaman closed circuit television di sekitar lokasi Ponpes Tajul Alawiyin. Kendati demikian, banyak saksi yang melihat dan mengetahui kejadian tersebut. Habib Bahar bin Smith memenuhi janjinya untuk datang dan menginap di Bandung yang sebagaimana dia sampaikan kepada Brigjen Ahmad Fauzi yang katanya dia sudah berkomitmen untuk datang sebagai warga negara memenuhi panggilan. Dalam channel YouTube pribadinya yang diunggah 2 Januari 2022, ahli dan pakar hukum tata negara Refli Harun merasa menyedihkan juga mengenai kata-kata yang disampaikan Habib Bahar, kalau saya dipenjara mati atau dibunuh, ya demi membela agamamu maka ridho aku ya Allah. Dalam laporan, Bahar bin Smith dikenakan pelanggaran pasal 28 ayat 2 Jo pasal 45A Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal itu secara jelas mengatakan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan. Menurut Refli Harun, persoalannya ada 3 hal yang harus kita garis bawahi dalam ketentuan pasal ini yang pasti tidak bisa dikenakan kepada Habib Bahar. Kata Refli Harun, pertama dengan sengaja dan tanpa hak. Ingat, tanpa hak ketika Habib Bahar membahas soal keutuhan, ya bahwa Tuhan itu orang Arab dan lain sebagainya, maka dia tentu punya hak untuk memberikan pendapat, memberikan nasihatnya kepada pejabat publik karena dia adalah seorang ulama. Oke, kalau disebut ulama kontroversial, tapi kalau diadu infonya, ya kita pahami bahwa yang bersangkutan mempunyai kemampuan dalam pemahaman agama, bahasa Arabnya, minimal lebih baik dari orang-orang lainnya, termasuk juga mungkin pejabat publik di Republik ini. Kemudian yang kedua adalah yang terkait dengan menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu.